Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Firdausyah Ramadhani dari Universitas Sultan Ajamtitayasa, Prodi Informatika, yang sekarang saya sedang menempuh pendidikan di semester 4. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu salah satu contoh dari penerapan sistem terdistribusi. Di sini saya mengangkat topik implementasi sistem terdistribusi dalam operasional bisnis e-commerce pada aplikasi Tokopedia. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi atau penerapan dari sistem terdistribusi dalam operasional bisnis e-commerce pada salah satu aplikasi belanja online yaitu Tokopedia. Nah, jadi di sini ada abstrak. Di sini menjelaskan tentang sistem distribusi ini merupakan perkembangan teknologi informasi modern yang memungkinkan antar komputer itu terhubung. eh, Sebenarnya dia terpisah secara fisik, namun terhubung melalui jaringan komputer. Nah, salah satu konsep yang akan kita bahas ini adalah Tokopedia. Oke, langsung saja. Di sini ada sebelumnya ada kata kunci di sini ada Tokopedia, sistem terdistribusi dan juga e-commerce. Oke, sekarang kita langsung ke pendahuluan. Pendahuluannya apa sih sistem terdistribusi itu sebenarnya? Jadi, sistem terdistribusi itu adalah metode di mana komputer-komputer atau perangkat lunak yang terpisah secara fisik. Secara fisik, dia itu misah berjauhan. Nah, tapi bisa dihubungkan satu sama lain atau berkomunikasi melalui jaringan komputer dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Oke. Nah, jadi tujuannya apa sih sistem terdistribusi ini? Sistem terdistribusi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kinerja kerja, keandalan, dan skalabilitas sistem dengan mendistribusikan beban kerja di antara berbagai sumber daya komputasi. Oke, di sini contoh sistem terdistribusi itu termasuk seperti sistem cloud computing, jaringan sensor nirkabel, sistem distribusi untuk pengolahan data besar atau yang biasa kita kenal dengan big data. Nah, dan masih banyak lagi sistem terdistribusi yang sering digunakan untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan keandalan sistem komputer dengan memanfaatkan sumber daya yang tersebar. Nah, di sini implementasi sistem terdistribusi pada Tokopedia. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bahas, implementasi sistem terdistribusi pada Tokopedia. Sebelumnya, Tokopedia itu apa sih? Ya, mungkin kita kenal Tokopedia itu dengan aplikasi berbelanja online. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dan juga sejarahnya sedikit. Oke, jadi Tokopedia itu sendiri merupakan perusahaan e-commerce yang terkemuka, yang pastinya juga udah banyak dikenal kan di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Nah, jadi dia ini didirikan pada tahun 2009. Nah, Tokopedia ini merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai jenis produk dan pelayanan mulai dari barang fisik hingga produk digital dan vintage. Nah, dia ini kebetulan memiliki banyak banget jutaan pengguna dan juga penjual yang aktif, yang membuat Tokopedia ini sendiri menjadi salah satu platform terbesar di wilayahnya. Oke, di sini ada sejarahnya. Jadi sejarah Tokopedia ini resmi diluncurkan ke publik-publik atau ke masyarakat pada tahun 17 Agustus. Ini tanggal yang sama seperti seperti tanggal kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus 2009, di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Nah, sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Perusahaan internet ini tuh dalam konteks operasional bisnis e-commerce ya, atau salah satu eh, jual online lah, aplikasi jual beli online. Oke, jenis bisnis. Nah, jadi Tokopedia itu jenis bisnis apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa Tokopedia ini menghadirkan 4 bisnis utama bagi penggunanya. Apa aja sih 4 bisnis utama itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 bisnis utama itu. Yang pertama itu marketplace. Jadi, Tokopedia ini
platform yang paling dikenal untuk berbagai jenis produk. Jadi kayak misalnya ada skincare, ada barang, ada peralatan rumah tangga gitu-gitulah pokoknya. Nah, terus selanjutnya ada produk digital. Nah, di mana Tokopedia ini menyediakan seperti pulsa, pembayaran BPJS, listrik, air, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, dia itu juga merupakan aplikasi yang terdapat produk vintage. Nah, yang merupakan seperti dompet digital dan juga produk finansial. Oke, selanjutnya di sini pada tahun 2018 Tokopedia menghadirkan aplikasi Mitra Tokopedia. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi Tokopedia. Jadi, karakteristik sistem terdistribusi dan Tokopedia itu kayak hubungannya lah gitu ya, karakteristik sistem terdistribusi dari Tokopedia ini itu ada 5. Nah, terdapat 5 karakteristiknya. Oke, yang pertama itu resource access sharing. Dan sini Tokopedia itu mengimplementasikan sistem terdistribusi untuk memastikan bahwa jutaan pengguna dapat mengakses platform secara bersamaan tanpa mengalami hambatan. Nah, dengan distribusi sistem sumber daya yang efisien, Tokopedia memungkinkan akses dan berbagai data secara cepat dan mudah di antara pengguna dan penjualnya. Jadi itu kayak aksesnya tuh dipermudah, kayak cepat antara maupun itu penjual ataupun pembelinya. Nah, yang kedua di sini ada scalability. Scalability. Scalability ini, jadi Tokopedia itu menggunakan sistem terdistribusi untuk memastikan bahwa platformnya itu dapat berkembang secara linear sesuai dengan pertumbuhan produk, eh, maksudnya dengan pertumbuhan pengguna dan transaksinya. Jadi dengan menambahkan lebih banyak mesin dan sumber daya di dalam infrastruktur mereka, Tokopedia ini dapat mengakomodasikan lonjakan lalu lintas tanpa mengorbankan kinerjanya. Nah, yang ketiga ini ada fault tolerance. Fault tolerance ini, jadi Tokopedia itu menggunakan sistem distribusi untuk memastikan bahwa platform dapat bekerja secara linear sesuai dengan pertumbuhan pengguna. Maksudnya, eh, jadi, maaf, sorry. Jadi, kalau itu tuh tadi masih pengertian yang stability. Komisi fault tolerance ini, jadi Tokopedia ini mengadopsi sistem terdistribusi untuk mengatasi kegagalan dari perangkat keras atau perangkat lunak dengan menyebar beban kerja ke mesin lain yang masih berfungsi. Hal ini memastikan bahwa layanan Tokopedia tetap tersedia dan dapat diandalkan meskipun terjadi gangguan pada beberapa bagian di infrastruktur. Jadi dia ini kayak eh, kalau misalnya terdapat suatu kesalahan perangkat keras, oke ya, jadi kesalahan tersebut dapat dideteksi dan ditoleransi oleh mesin yang lainnya. Kalau misalnya terdapat pada satu mesin, jadi bisa ditoleransi pada mesin yang lainnya. Oke, jadi selanjutnya yang keempat ini ada openness. Openness ini memanfaatkan keterbukaan sistem terdistribusi untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut pada platform mereka. Jadi dengan menyediakan antarmuka yang terbuka, Tokopedia mendorong para pengembang untuk menciptakan aplikasi dan integrasi baru yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, memungkinkan pengembang software untuk melakukan pengembangan pada sistem tersebut. Nah, yang terakhir itu ada konkurensi. Kayak konkurensi di sini tuh, jadi sistem terdistribusi ini memungkinkan Tokopedia untuk menangani ribuan bahkan jutaan transaksi jual beli secara bersamaan melalui pengiriman request ke berbagai mesin yang terhubung. Ini memungkinkan platform untuk memberikan respon yang cepat dan lancar terhadap tindakan pengguna. Jadi dia ini kayak eh, bisa melakukan request ke banyak mesin yang terhubung dengan jaringan secara bersamaan. Contoh ketika misalnya pembeli atau user yang memesan sebuah barang, maka otomatis akan terhubung ke jaringan pengelola atau penyedia barang dan bagian pembayaran. Jadi ya seperti itu. Oke, di sini ada distribusi sistem Tokopedia. Nah, di sini tuh terdapat banyak arsitektur ya. Nah, di sini ada, saya perlihatkan di sini ada arsitektur satu, arsitektur 2, arsitektur 3, arsitektur 4, dan arsitektur 5.
Nah, ini merupakan arsitektur-arsitektur yang digunakan oleh Tokopedia itu sendiri. Nah, secara keseluruhan, saya akan menjelaskan seperti apa sih aliran datanya. Oke, jadi pengguna pertama, pengguna itu eh, mengakses Tokopedia melalui internet. Jadi untuk mengakses Tokopedia ini sendiri harus menggunakan internet. Nah, melalui permintaan selanjutnya, melalui permintaan HTTP oleh pengguna diarahkan ke Apache Apache Server. Apa sih Apache Server itu? Jadi Apache Server itu merupakan server web yang menangani permintaan HTTP dari pengguna. Oke. Nah, kayak jadi seperti itu. Selanjutnya, dari Apache Server ini mengambil data yang diperlukan dari PostgreSQL Master. Nah, PostgreSQL Master ini apa? PostgreSQL Master ini merupakan database yang menyimpan data Tokopedia seperti produk, pengguna, dan transaksi. Itu ada di PostgreSQL Master. Setelah itu, Apache Server mengirimkan data kembali ke penggunanya. Oke, nah dapat kalian lihat. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Nah, ini gambar yang pertama. Dan saya jelaskan sedikit tentang di sini ada istilah-istilah yang mungkin kalian tidak mengerti. Di sini ada CBN. CBN itu apa? CBN ini merupakan Core Backbone Network, yaitu jaringan tulang punggung yang menghubungkan semua server Tokopedia di berbagai lokasi. Di sini ada Apache Server seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang merupakan server web yang menangani permintaan HTTP dari pengguna. Di sini ada Oracle Server. Nah, Oracle Server, kalau misalnya Oracle Server ini merupakan database yang menyimpan data Tokopedia seperti produk, pengguna, dan transaksi. Kalian bisa lihat urutan dari gambar arsitekturnya. Nah, ini digunakan ke internet atau ke server, Oracle, dikembalikan ke server, ke internet, dan kembali lagi kepada pengguna. Nah, sama seperti yang gambar kedua ini, kayak di sini ada gambar ketiga, sama. Dan di sini ada gambar keempat. Ada istilah lain nih, yaitu ngin Engines, Engine X. Saya kurang mengerti bagaimana cara bacanya, tapi kita anggaplah Min X gitu ya. Kita bacanya Min X. Di sini Min X itu apa sih? Nah, di sini tuh ada Min X per 1, 2, 3. Jadi Min X ini tuh merupakan web server. Web server ini tuh menangani permintaan pengguna dan mengirim konten webnya gitu. Nah, di sini ada lagi nih istilah baru, SOLR. SOLR ini menandakan komponen mesin mencari yang memfasilitasi pencarian produk efisien dalam aplikasi. Jadi kalau misalnya kita mau cari produknya itu kita ada di sini ya. Ada di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Gambar yang terakhir. Sama. Oke, di sini kita sudah sampai ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, oke, dengan menganalisis bagaimana Tokopedia menerapkan sistem distribusi dalam operasionalnya, kita dapat melihat nih bahwa Tokopedia ini telah berhasil memanfaatkan teknologi yang udah ada. Teknologi itu ya itu sendiri, sistem terdistribusi itu sendiri dengan lebih efisien dan meningkatkan pengalaman penggunanya. Nah, jadi kalau ya, jadi melalui implementasi sistem terdistribusi ini, Tokopedia dapat memberikan layanan e-commerce yang andal, yang scalable, dan responsif kepada jutaan pengguna dan penjual yang menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah itu juga pengguna pengguna teknologi ini telah membantu Tokopedia menjadi pemimpin pasar dalam industri e-commerce di wilayahnya dan menetapkan standar baru dalam pengguna sistem terdistribusi. Jadi kayak dengan menggunakan sistem terdistribusi ini, dia itu udah bikin Tokopedia ini semakin maju lah ya, menjadi aplikasi yang
terkenal yang disenangi oleh pengguna karena bisa aksesnya agak mudah, berbelanja juga mudah gitu. Nah, di sini kita lihat pengembangan arsitektur sistem terdistribusi yang terus berlanjut menunjukkan komitmen Tokopedia untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menghadapi perubahan dan tuntunan pasar. Oleh karena itu, Tokopedia telah menetapkan standar baru dalam menggunakan sistem terdistribusi dalam industri e-commerce di Indonesia dan menjadi contoh bagi perusahaan lain yang ingin mengoptimalkan operasional mereka dalam lingkungan digital yang dinamis. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dapat ya udah ini ya kesimpulannya dengan menggunakan sistem terdistribusi ini memaksimalkan sistem kerja dari Tokopedia ini. Nah, jadi itu salah satu contoh penerapan sistem terdistribusi ya pada salah satu aplikasi yaitu aplikasi Tokopedia ini. Dapat kita lihat bahwa perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas kinerja dari suatu aplikasi. Nah, oke, jadi kira-kira segitu presentasi atau penjelasan tentang salah satu contoh penerapan dari sistem terdistribusi yang dimana seperti yang saya sudah sampaikan, topik yang saya gunakan itu dalam operasional bisnis e-commerce pada aplikasi Tokopedia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.